Hai Sobat Sehat, jumpa dengan saya Dr. Luki di acara Sonjo Mbah Raji. Hai, halo, apa kabar Sobat Sehat? Ketemu dengan saya Dr. Luki di acara Sonjo Mbah Raji. Seperti biasa, acara ini akan menyajikan seputar inspirasi, informasi, layanan medis dan layanan kesehatan, serta isu kesehatan yang lagi hangat di masyarakat. Dan dalam tiap episodenya, kita akan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah dokter gigi. Ya, kalau kemarin-kemarin kita menghadirkan dokter spesialis tertentu ya. Hari ini kita menghadirkan dokter gigi dengan spesialisasi. Beliau adalah dokter gigi Strada Putra, spesialis prostodontia. Benar nggak dok? Karena tulisannya pros, makanya saya nggak prostodontia. Itu asal katanya dari kata protesa gitu ya. Protesa kan kayak apa tuh namanya, tiruan atau buatan gitu ya dok ya. Donti kan gigi. Ya, apa kabar dokter? Sama. Sehat ya dok ya? Iya, saya baru pertama kali berjumpa dengan dokter. Terus juga baru pertama kali ya. Ya, dok mungkin bisa diceritain dok, dokter Strada ya, panggilnya Strada bener ya dok ya. Mungkin dokter bisa ceritain dulu dok, aktivitas sehari-hari dokter Strada di Rumah Sakit Suraji seperti apa dok? Saya di Suraji ini sebagai dokter spesialis prostodonti. Oke. Itu mengerjakan gigi tiruan. Tiruan, oke. Jadi bikin kayak gigi palsu gitu dok ya, atau gigi buatan gigi gitu dok ya? Oke. Iya, oke. Dok, kalau saya lihat ya dok ya, misalnya saya pulang nih dok, perjalanan pulang itu saya kadang melihat ada dokter gigi, belakangnya tuh macam-macam tuh, ya kan, ada yang SP Pros, ada yang SP Perio dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bidangnya itu ada berapa sih dok? Sebenarnya kita tahu bahwa dokter gigi itu spesialisasinya banyak. Banyak ya? Awam tuh kadang bingung. Iya, saya suka dokter gigi yang mana nih? Jadi ada yang spesialis, misalkan spesialis prostodontia. Prostodontia itu kan tentang rehabilitasi gigi. Jadi pasien yang kehilangan giginya itu dibuat gigi tiruan, kondisinya seperti itu. Dibuat seperti itu ya. Iya, kemudian juga ada spesialis pedodontia. Pedodontia itu mengerjakan pasien dengan anak-anak kecil dengan kasus kompleks seperti yang memerlukan kebutuhan khusus. Kemudian contohnya apa dok? Kasus kompleks dengan kebutuhan khusus itu yang jadi pasien yang mungkin mengalami sindrom Down seperti itu, bisa dikerjakan oleh spesialis pedodontia tersebut. Kalau yang ahli-ahli bikin apa namanya, kawat gigi itu yang bagian apa? Spesialis bagian apa? ortodontia. Ortodontia ya. Kadang sekarang jadi kayak semacam estetik ya, atau tren ya, kawat gigi yang berwarna-warni gitu kan. Itu pewarnanya artinya sesuai dengan barang yang tersedia atau pasien bisa pesan dok? Memang bisa pesan ya, saya pengen warna hijau metalik gitu atau silver gitu bisa ya? Itu sebenarnya karetnya dok. Oh karetnya ya? Bukan kawatnya. Bukan kawat. Iya. Jadi memang bisa dipesan seperti itu ya dok ya? Itu kan karetnya harus diganti. Oke. Ada waktunya nggak intervalnya? Intervalnya biasanya sekali kontrol mungkin buat 3 minggu. Oke, 3 minggu ya. Iya. Baik dok, ini kan masyarakat juga banyak bertanya-tanya nih terkait dengan masa pandemi ini ya. Kira-kira aman nggak sih dok kalau ada pasien mau ke dokter gigi, ya kan? Dalam hal ini mungkin dokter gigi secara general ya, atau mungkin secara khusus perlu datang ke dokter gigi yang dengan spesialisasi atau keahlian tertentu. Karena mengingat prosedur yang dilakukan pun kan juga berisiko ya. Pasiennya membuka mulut, kemudian pasiennya kadang berbicara, dokternya dengan posisi yang mukanya mungkin hampir berdekatan ya, jaraknya mungkin bisa 1 jengkal tangan saja. Nah itu kira-kira gimana dok? Sebenarnya pada saat kondisi mungkin yang kebiasaan baru ya dok. Iya. Sebenarnya kita udah menerapkan prosedur seperti screening di awal. Jadi pasien ketika mau periksa ke dokter gigi sudah ada screening di awal di bagian administrasi dari situ. Kemudian kita saring, jadinya pasien datang ke bagian registrasi di poli atas itu sudah disediakan hand sanitizer untuk cuci tangan. Kemudian ketika pasien masuk ke ruangan kondisinya, dia disarankan untuk berkumur dengan iod
povidone iodin 1%. Oke, Jadi povidone iodin. selama 60 detik itu memang disediakan dari polikliniknya dok ya? Sudah ada, dok. Oke. Kemudian kita juga dilindungi oleh alat pelindung diri juga dok. APD, ya, okay. Jadi pasiennya aman, kondisi dokter giginya juga aman. Iya. Oke. Kalau terkait dengan bidang keahlian dokter tadi kan lebih ke arah ini ya dok ya, apa pembuatan gigi palsu ya. Selain itu pasang implan juga gitu dok ya? Iya. Gigi palsu, implan, kemudian kalau ada pasien pasca traumatik atau kecelakaan itu juga bisa dok ya? Untuk kecelakaan biasanya dimasuk ke bedah mulut. Bedah mulut ya. Cuman iya. Pernah ada kasus seperti palato operasi hemimaksilektomi. Oke. Itu kita bekerja sama dengan Dr. Aryo bagian onkologi. Jadi pembuatan protesa aminoblastoma itu. Aminoblastoma di bagian maksila. Jadi postodontia juga membuat seperti obturator dok. Jadi obturator untuk menutup langit-langitnya. Langit-langitnya. Oke, iya. Untuk sementara. Terus kemudian bisa juga digantikan dengan obturator definitif nanti kalau misalnya sudah penyembuhan. Baik. Jadi sebenarnya dokter gigi pun perannya banyak ya, selain memperhatikan kesehatan giginya sendiri sama rongga mulutnya, juga ada fungsi lainnya dok ya, kayak fungsi estetik tadi, sama ini fungsi karena ada defek ya, atau ada kekurangan tadi dok ya. Karena prostodontia itu erat kaitannya dengan protesa, jadi protesa gigi di sekitar gigi, maksilofasial juga dok. Iya, kayak membuat barang tiruan itu dok. Nggak kena undang-undang pembajakan dok ya. Karena bikin tiru aja. Ya, dok, ini kalau misalnya kaitannya dengan pasien ya, baik yang pasien lama maupun pasien baru, jadi nggak perlu khawatir ya dok ya. Ketika mereka mau datang ke dokter gigi, misalnya udah pernah ditambal nih, atau tadi obturatornya, ini kok saya sudah pasang obturator kok suara saya masih sengau ya, atau saya mengalami gangguan bicara karena ada implan atau tiruan yang nggak pada tempatnya, itu nggak masalah dok ya, tetap bisa datang ya? Bisa. Iya, artinya tidak ada larangan, jangan ke dokter gigi karena masa pandemi ini, tidak ada ya? Sebenarnya pembagian itu ada resiko, tingkat resikonya. Ada penilaian resikonya dulu ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya masyarakat yang seperti saya bilang, masyarakat yang bukan untuk pasang baru tapi pasang lama tadi, itu masuk prioritas yang dianjurkan untuk segera periksa atau gimana? Jadi sebenarnya kalau misalkan ada pasien dengan keluhan giginya sakit, sebenarnya itu bisa dilakukan pencegahan di rumah terlebih dahulu dok. Oke. Ketika sakit mungkin bisa dilepas dulu gigi palsunya selama 2-3 hari, penyembuhan lukanya sudah bagus baru digunakan lagi. Atau juga kalau misalkan dia terlalu sakit, dia bisa menggunakan analgetik. Setelah hal itu tidak bisa ditangani, mungkin pasien baru bisa ke dokter gigi kalau untuk gigi tiruan yang lama. Baik. Nah, ini kaitannya dengan dokter dan bukan dokter mungkin ya dok ya, maaf saya menyinggung sebentar ya. Artinya gini dok, kadang kita melihat, saya lihat iklan-iklan di medsos, bahkan di situs belanja online, itu kan kadang ada jasa pembuatan gigi, ya kan, tenaga ahli bersertifikat, dibanderol harga murah, bahkan ada diskon berapa, itu kira-kira aman nggak dok yang seperti itu dok? Saya nggak tahu apakah itu tenaga dokter atau bukan. Khususnya untuk tenaga non dokter ya dok. Pertama yang dilakukan itu sebenarnya agak berbahaya dok, karena Karena pertama prosedur yang salah. Ketika pasien ingin membuat gigi tiruan, masih ada sisa akar gigi, sisa akar gigi tersebut ditumpuk. Sedangkan sisa akar gigi itu akan menyebabkan infeksi. Iya. Jadi sebenarnya ada prosedur yang harus dilakukan ya dok ya. Tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan sebelum pembuatan bahan implan atau bahan gigi palsu tadi ya. Dan prosedur itu belum tentu memperhatikan aspek-aspek yang seperti tadi dokter bilang. Ya. Tapi kalau misalnya dok, pada kondisi tertentu ya, masyarakat kan kadang bingung nih, saya harus ke dokter gigi yang umum atau bisa langsung ke spesialis. Itu yang gimana dok? Artinya bisa langsung atau perlu rujukan? Biasanya kalau misalkan kasusnya lebih kompleks dalam artian kasus itu tidak bisa ditangani dokter gigi umum, mungkin dokter gigi umum pun akan merujuk ke dokter spesialis seperti itu. Kaitannya dengan pembiayaan penyelenggaraan jaminan kesehatan ya dok, atau BPJS.
itu prosedur itu diganti dok, artinya pasien dibebaskan dari pembiayaan kalau misalnya dia punya BPJS untuk pembuatan gigi palsu misalnya. Untuk pembiayaan dari BPJS itu ada coveran. Ada ya. Jadi coveran tuh seperti kacamata misalkan dia belanjanya 600.000, dia di cover 300.000. Untuk gigi palsu pun ada sekitar satu rahang tuh 250.000 sampai 500.000. Satu rahang, jumlahnya ada kisarannya, ada range-nya ya. Jadi kalau misalnya diganti 3 gigi atau di atas 5 gigi gitu, beda-beda tentunya ya. Beda-beda. Jadi 1 sampai 8 gigi itu sekitar 250.000. Di atas 8 gigi itu sekitar 500.000. Iya, oke. Kalau untuk gigi palsunya sendiri gimana dok? Kan ada yang sifatnya mungkin permanen nih, bisa durasinya lama dipasang. Ada juga yang mungkin sifatnya hanya temporer saja ya. Kan saya pernah lihat tuh ada satu brand ya yang bisa dibeli di sama tadi situs belanja online. Jadi bikin kayak cairan yang diteteskan di suatu air, terus nanti dia jadi bahan yang bening, lalu ditempelkan di gigi yang berlubang, terus dibentuk-bentuk, terus di tak gitu, jadi gigi rangka atas dan rangka bawah dikatup-katupkan, terus dia jadi kayak ngeras gitu dok, terus disiram air dia jadi keras, jadi kayak, saya nggak tahu, tapi soalnya kalau saya lihat depannya ada tulisannya mungkin temporer ya, atau sementara gitu. Sebenarnya untuk temporer itu fungsinya bukan untuk seperti itu dok. Jadi temporer itu digunakan untuk setelah preparasi gigi tiruan cekat. Jadi gigi tiruan itu ada yang cekat atau permanen, ada gigi tiruan lepasan. Nah fungsi lepasan gigi, lepasan. Jadi kalau yang dokter maksud mungkin itu untuk temporary sementara gigi tiruan cekat itu, bukan untuk permanennya. Kalau yang membedakan apa dok? Artinya sementara itu durasinya berapa lama? Artinya bisa dilepas seumur hidup gitu atau gimana? Jadi untuk temporary itu hanya 1 sampai 2 minggu setelah preparasi, kemudian digantikan gigi tiruan yang permanen yang cekat tuh. Jadi beda lagi dengan gigi tiruan lepasan. Kalau gigi tiruan lepasan tuh memang dia dilepas. Tetapi kalau yang dokter maksud itu gigi tiruan sementara atau temporary. Jadi nanti dia akan digantikan dengan gigi tiruan permanen yang cekat seperti itu. Oke. Kalau bahannya sendiri gimana dok? Aman ya? Artinya kan saya tadi bayanginnya lama tuh permanen kan ya. Ada yang mungkin pasang gigi emas ya, biar lebih lama lebih abadi gitu. Kalau bahannya gimana dok? Apa yang membedakan antara gigi yang temporer sama yang permanen? Mungkin ada bahan-bahan khususnya mungkin? Kalau gigi temporer itu hanya sementara dok. Istilahnya itu selama dia pembuatan gigi palsunya jadi, gigi permanennya jadi, itu akan digantikan. Tapi kalau misalkan yang gigi permanen tersebut itu setelah dipasang dia tidak bisa dilepas lagi. Dan untuk perbedaan bahannya, bedanya kualitasnya memang lebih bagus yang permanen. Yang logam atau gimana? Biasanya bahannya jadi logam. Bahannya itu banyak dok. Jadi ada yang logam dilapis porselen, kemudian ada yang porselen, ada yang zirconia. Iya. Itu bahannya berarti kita bilang apa tuh? Yang apa namanya? Ramah buat daerah rongga mulut juga dok ya. Artinya nggak mungkin korosif, nggak mungkin teriritasi, dan mungkin nggak menimbulkan alergi itu ya. Khusus untuk yang logam, mungkin kalau pasien ada alergi logam, mungkin kita arahkan ke porselen. Porselen ya. Itu kuat dok. Saya bayangin porselen itu kan cangkir porselen. Jadi porselen itu walaupun dia kuat, tapi dia brittle dok. Jadi kita lihat kasusnya juga, misalkan pasien dengan memiliki keluhan seperti bruxism itu waktu saat tidur dia sering menggerakkan gigi, itu bahan porselen itu harus dihindari. Oke. Itu kalau pas tidur menggerakkan gigi ya, itu yang gigi geraham atau gigi depan atau bisa semuanya? Biasanya gigi geraham. Kalau gigi geraham ya. Tandanya biasanya cups-cupsnya itu hilang. Kita juga bisa tanyakan ke partner teman tidur kita dong. Iya. Biasanya dengernya kayak gimana gitu. Iya, kalau tempat saja nggak sadar ya, nggak tahu ya. Oke, iya benar. Kalau misalkan harga pelayanan pasang kayak gitu tuh mahal nggak dok? Artinya misalnya nih, tadi kan ada yang di cover BPJS, ada yang enggak ya. Misalnya ada pasien yang, aduh kelamaan kalau pakai BPJS, misalnya saya mau yang sebagai pasien umum gitu, itu gimana?
untuk harga pemasangan gigi palsu atau apa namanya bahan-bahan yang berbeda tadi tentu saja beda ya, artinya secara harga gimana dok? Kalau Cukup harga terjangkau atau relatif dok. Jadi setiap lokasi mungkin berbeda, jam terbang dokter ini juga mungkin mempengaruhi. Ini tergantung sama lokasi daerah, sama operatornya juga dok ya, sama tempat layanannya kayak gimana. Gitu tapi ya dengan standar biasanya kalau misalkan gigi yang dibuat tuh yang lepasan tuh akrilik dok bahannya dok. Itu udah cukup untuk standar tuh akrilik ya. Kalau jadi gimana kalau misalnya diurutkan akrilik, jadi kalau gigi porselen, logam. Kalau gigi lepasan tuh itu ada bahannya akrilik. Kalau yang lebih tinggi lagi ada yang termoplastik tanpa adanya logam. Kemudian yang paling tinggi itu ada logam dok. Logam dengan kombinasi akrilik atau termoplastik. Itu khusus gigi tiruan lepasan. Kalau gigi tiruan permanen tuh ada juga porselen fused to metal. Jadi metal dengan dilapisin porselen. Itu buat gigi tiruan yang cekat atau permanen. Kemudian ada gigi tiruan porselen, all porselen. Jadi itu ada dua, ada lithium disilikat sama atau IMEX yang bahasanya, dan zirconia. Zirconia itu bahan-bahan ya. Gigi tiruan. Jadi harus dibedakan. Oke dok, satu lagi dok, saya mau tanya nih, kalau misalnya ada pasien datang ke suatu dokter gigi gitu ya, kan mungkin ada beberapa prosedur yang harus dilalui ya, artinya nggak serta-merta kayak tadi ke seorang apa namanya yang tadi iklan-iklan di media sosial atau bagaimana gitu kan, yang menjanjikan murah bersertifikat cepat gitu. Kalau ke dokter gigi mungkin ada prosedur-prosedur apa yang harus ditempuh dok? Awal pasien datang ke dokter gigi, biasanya dokter gigi akan melihat keadaan klinis giginya tersebut. Apabila masih ada lubang, karang gigi, misalkan sisa gigi, pasti pasien dianjurkan untuk melakukan perawatan preprostodonti terlebih dahulu. Setelah pasien bersih, kontrol kembali ke prostodonti. Biasanya prostodonti akan jadi membuat perencanaan. Jadi prostodonti itu nanti Pak dokter gigi mungkin yang ketemunya paling akhir dok, karena perawatannya kan harus selesai terlebih dahulu. Perawatan preprostodonti harus selesai dulu, baru ke dokter gigi prostodonti. Kemudian setelah dilakukan, mungkin apabila perlu dilakukan ronsen atau radiografi, dilakukan radiografi. Setelah selesai, mungkin baru dilakukan tahap pencetakan. Kemudian saya pernah lihat dok di meja dokter gigi itu ada kayak apa namanya tiruan-tiruan tuh ya, tiruan apa rahang ada giginya, itu bahannya ngalam atau itu dari parafin itu? Akrilik ya. Tapi cukup keras kan ya, tok gitu ya. Oke. Kalau perawatannya sendiri bagaimana dok? Artinya setelah bagaimana sih cara memperlakukan barang palsu yang mungkin bisa dilepas-lepas tadi dok? Secara penyimpanan di rumah, pelepasan, perawatan, begitu gimana? Untuk perawatan gigi tiruan lepasan ya dok, yang mungkin lebih perlu lebih intensif untuk perawatan yang di rumah, itu biasanya kita edukasi juga setelah selesai pemasangan gigi palsu atau insersi gigi tiruan tersebut. Jadi pasien diedukasi untuk melepas gigi tiruan tersebut apabila tidak digunakan. Misalnya pas tidur kan, contohnya pas malam hari. Terus disimpan di larutan khusus biasanya harus dicemplungin gelas diisi alkohol atau apa gitu? Biasanya di rendam di air aja dok. Tapi jangan sampai air yang panas. Harus air yang dingin biasa. Air yang biasa. Kemudian juga disikatnya juga menggunakan sikat gigi halus. Kemudian kalau bisa bahan dibersihkannya itu jangan menggunakan pasta gigi dok. Jadi polosan aja ya. Sikat gigi kasih air terus disikat-sikat pelan-pelan gitu aja. Menggunakan bahan cuci non abrasif dok. Ya seperti sabun cuci piring atau bisa ya? Bisa juga. Iya. Bisa berarti. Jadi nggak harus pakai larutan khusus atau air biasa juga bisa, tapi pakai bahan-bahan untuk yang dipakai cuci piring itu bisa ya. Terus kalau misalnya penyimpanan gimana dok? Kan kadang naruh di tempat yang mungkin nggak di gelas yang berisi air ya, naruh di meja, terus ada cucunya main misalnya atau
keluarganya ada yang main terus kesenggol jatuh itu kira-kira riskan nggak itu? Jadi artinya secara bahan mudah pecah itu. Jadi kalau ada bahannya namanya termoplastik, ada yang bahannya akrilik dok. Kalau yang bahan akrilik itu mudah pecah. Jadi untuk pencuciannya pun diusahakan di bawahnya dialisi handuk dok. Jadi biar kayak peredam benturan gitu dok ya, biar nggak pecah gitu ya. Sedangkan termoplastik itu lebih lentur dok. Jadi kalau misalkan dia jatuh pun dia nggak aman ya, nggak ada masalah ya. Oh iya dok, satu lagi kalau misalnya sekarang ini kan lagi tren nih dok, cewek-cewek kalau selfie kan menampilkan senyumnya ya. Kayak kita sekarang kita nggak bisa senyum nih dok. Secara estetik kita nggak bisa menampilkan senyum kita ya, karena kita lagi pakai masker Anda melindungi saya, masker saya melindungi Anda juga ya. Jadi kalau misalnya selfie kan kebanyakan sekarang cewek-cewek banyak yang menampilkan gigi depannya itu kayak gigi kelinci dok. Itu apa sih dok yang dipakai itu apa sebenarnya? Kayak semacam apa namanya, jaket crown gitu atau gimana sih itu? Itu seperti lapisan gigi yang disebut juga veneer dok. Oh veneer ya? Dia merubah bentuk gigi depan biasanya. Itu permanen dok? Artinya atau gimana dok? Atau bisa keduanya? Itu dilekatkan permanen dok. Permanen ya? Pakainya apa? Lem khusus atau memang artinya gimana? Saya belum kebayang sih, gigi yang lamanya itu dipakein bahan tambahan gitu ya? Jadi seperti lapisan dok. Jadi lapisan seperti kuku palsu itu dia dilapisi gitu dok. Jadi gitu. Giginya itu mungkin diasah sedikit, baru dipasangkan veneer tersebut. Oh veneer namanya. Iya. Tuh kalau mau pada pasang veneer bisa tuh. Dan itu banyak ya. Sekarang prosedur itu kayaknya jadi prosedur estetik yang paling sering minta ya atau di request pasien atau pelanggan yang datang ke dokter gigi. Iya. Iya. Bisa aja nih dok. Terkait dengan pemasangan gigi palsu ya dok ya, kita kembali ya, pemasangan gigi palsu atau veneer itu biasanya ada keluhan-keluhan yang mungkin dikeluhkan oleh pasien. Nah kira-kira apa dok yang pernah disampaikan pasca pemasangan atau keluhan yang menyertai? Untuk jadi gigi tiruan kan dibagi dua dok. Jadi ada gigi tiruan yang cekat sama yang untuk yang lepasan mungkin yang sering dikeluhkan suaranya berubah dok. Jadi suaranya berubah. Jadi kadang suaranya sering S-nya mendesis. Nah itu sebenarnya tidak usah khawatir. Itu pelan-pelan dia akan beradaptasi sendiri, suaranya akan kembali lagi. Kemudian kalau ada keluhan sakit, dia butuh dikontrol dok. Jadi awal-awal pasien dengan pemasangan gigi tiruan itu biasa ada keluhan sakit, itu biasanya dikontrol 1-2 kali. Kalau keluhan nyeri jarang ada kan? Nyeri atau sakit yang berlebihan mungkin sampai benar-benar butuh anti nyeri gitu pernah nggak? Nggak ada ya, aman ya, relatif aman ya rasanya. Kalau untuk gigi tiruan cekat biasanya jarang sekali untuk ada keluhan dok, karena kan kita dia presisi giginya kondisinya seperti itu. Yuk, kemudian kita mau tanya yang terakhir kali nih dok, terkait di era pandemi ini lagi ya dok ya. Gimana sih cara kita menjaga kebersihan rongga mulut ya, gigi dan rongga mulut, apalagi terkait COVID ini kan yang mana kumannya itu suka swab aja di daerah nasofaring ya. Yang pertama lewat mulut dulu, jadi hidung, mulut juga harus dijaga kebersihannya. Nah kalau pesan dari dokter gigi gimana dok terkait dengan perlindungan atau pencegahan? Tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan sikat gigi dok. Jadi sikat giginya 2 kali, kalau perlu setelah makan sikat gigi gitu. Kalau misalnya pakai tambahan kayak obat-obat mouthwash atau gargling itu boleh dok? Artinya saya nggak sakit nih, saya pakai povidone iodine gitu nggak masalah? Nggak masalah. Mau pakai mouthwash yang dengan rasa atau aroma yang beda-beda itu juga boleh juga? Boleh dok, cuman pilihnya yang non alkohol dok, supaya tidak akan menimbulkan jamur di dalam mulut. Oh gitu ya, baik. Kalau yang jamur malah ada obat kumurnya sendiri ya dok ya? Iya kan? Kalau misalnya satu lagi dok, saya banyak tanya nih, kalau dokter gigi di Klaten ini di Suraji ini ada berapa dok? Artinya di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro kan ada poliklinik gigi dan mulut ya dok ya. Untuk spesialisasinya ada berapa sih dok? Total itu sebenarnya secara keilmuan tuh harusnya ada berapa? Harusnya ada 8 dok. Harusnya ada 8. Di Suraji ini sudah
termasuk yang paling lengkap dok, 7 Oke. spesialis. 7 ada ya? Oke. Jadi ada dokter konservasi gigi, kemudian Iya. ada dokter periodonti, Oke. ada dokter pedodonti juga, Mhm. ada dokter gigi ortodonti, Iya. kemudian ada dokter penyakit mulut juga. Mulut ya. Uh-uh. Oke. Ya kalau gigi anak juga sebenarnya bisa juga dok ya. Kalau misalkan ada anak-anak yang, aduh gigi anak saya nih gigi lamanya belum tumbuh, belum tanggal, tapi gigi barunya udah tumbuh nih, itu juga bisa dok. Bisa. Dia apa dok? Dicabut atau di apain? Biasanya dilakukan foto ronsen dulu dok. Oke. Apabila sudah Hmm. keluar gigi tetapnya, Hmm. kemungkinan akan dicabut. Oke, baik. Ya, oke. Baik, Dokter Sandra, terima kasih atas perbincangan hari ini. Informasinya sangat baik sekali dan cukup menarik. Ya, terima kasih dokter. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Baik, oke sobat sehat. Saya pamit dulu. Ketemu lagi di episode Sonjo Maharaji mendatang bersama saya Dr. Luki. Sampai jumpa.